Baik, Assalamualaikum. Baik, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakir nafsi bi ikhlasi niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, mari kita menghadirkan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Dan sesi kita kali ini adalah tentang ilmu tajwid. Dan pada pertemuan sebelumnya, secara virtual tentunya, kita sudah membahas tentang pembagian mat. Secara garis besar, mat ini terbagi, mat atau sebelumnya membaca panjang, memanjangkan suara, ini terbagi menjadi dua bagian. Yang menjadi dua bagian, yang pertama disebut dengan mat asli, atau juga mat tabi'i, ya, asli murni, yaitu dua harokat, tidak lebih. Yang kedua adalah mat far'i, mat cabang, yaitu yang dibaca panjang lebih dari itu, lebih dari dua harokat. Nah, mat tabi'i atau mat asli kemarin sudah kita sebutkan, yaitu ketika setiap bacaan yang dibaca panjang, fathah fathah setelahnya alif atau alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, wawu sukun sebelumnya dhammah. Itulah yang disebut dengan mat tabi'i, dan panjangnya ini tidak digantungkan kepada suatu sebab. Itu yang dimaksud dengan mat tabi'i. Beda halnya dengan mat far'i yang insya Allah akan kita bahas pada sesi kali ini. Ini membaca panjang karena sebab tertentu. Entah itu sebab hamzah, sebab sukun, ataupun sebab waqaf. Dan membaca panjangnya adalah seukuran lebih dari dua harokat atau lebih dari satu alif. Kita sudah sebutkan kemarin. Nah, kita juga kemarin sudah menyebutkan bahwasanya huruf mat itu ada tiga, ya. Ada alif, ada wawu sukun, dan ya sukun, ya. Kalau alif jelas sebelumnya berarti fathah. Kalau wawu sukun atau ya sukun, maka ini dinamakan huruf mat ketika huruf sebelumnya ini berharokat fathah atau yang sejenis dengan huruf mat tersebut. Jadi kalau wawu ya berarti dhammah, kalau ya berarti kasroh. Adapun ketika wawu atau ya ini tidak disukun alias berharokat, maka dalam kondisi seperti itu bukan dinamakan dengan huruf mat. Bukan dinamakan dengan huruf mat. Baik. Silahkan dibuka halaman 44, ya. Dan bagi yang sekali lagi bagi yang belum punya naskah fisiknya, silahkan bisa menghubungi admin. Insya Allah buku walaupun ringkas bermanfaat, ya, dan akan selalu ada bukunya ini selama tidak dimakan rayap dan selama tidak hilang, akan bermanfaat, ya. Kalau dibelikan makanan sekali makan ya habis. Ini kan harga satu porsi bakso kan ini, seperti itu. Jadi kita akan membahas tentang hukum mat. Lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujub wal jawaz wal luzum. Bait nomor 42. Lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujub wal jawazu wal luzum. Jadi hukum mat ini, ya, hukum mat, kita sekarang akan membahas hukum mat. Itu ada tiga. Al-wujub, wajib, jawaz, jaiz, luzum, dan lazim. Nah, mat wajib ini maksudnya ya berarti dibaca panjang, wajib dibaca panjang. Dan sekali lagi wajib di sini adalah wajib secara istilah bidang tajwid. Bukan maksudnya wajib yang apabila dikerjakan berdosa. Tetapi minimalnya ya ketika di sini dikatakan mat wajib, minimalnya adalah dibaca seperti mat tabi. Nanti akan kita bahas lagi. Nah, kenapa diistilahkan dengan mat wajib di sini? Karena seluruh ulama qiraat mereka sepakat menambah panjang bacaan ini lebih dari dua harokat. Hanya saja mereka berbeda. Kadarnya berapa, tambahnya berapa. Tapi yang jelas
ketika dinamakan dengan mat wajib, sudah ada kesepakatan di kalangan para ulama bahwa panjangnya itu lebih dari dua harokat. Lebih dari 2 harokat. Ada yang mengatakan 4, ada yang 5, ada yang 6 harokat. Seperti itu. Hanya berbeda dalam kadar tambahan panjangnya. Ya. Kemudian mat jaiz ini berarti ada 2 versi. Boleh baca panjang ataupun dibaca pendek. Dibaca pendek di sini maksudnya di konteks ini ya, itu maksudnya adalah dibaca seukuran 2 ketukan. Seukuran 2 ketukan. Bukan tidak ada panjang sama sekali, tapi itu maksudnya ketika dibaca pendek. Jadi di istilah buku-buku tajwid, para ulama mereka mengatakan ada 3 istilah al-mad, wal tawassut, wal qasr. Mad, tawassut, wal qasr. Mad berarti panjang sekali. Kalau tawassut berarti sedang. Kalau qasr berarti maksudnya adalah panjang biasa atau ya panjang minimal, yaitu 2 harokat. Nah di sini ketika dikatakan mad jaiz, maksudnya adalah boleh dibaca panjang, 2 versi panjang yang panjang banget, 5 atau 6 harokat, ya maksudnya intinya lebih dari 2 harokat, atau pendek seukuran 2 harokat. Kemudian mat lazim berarti ya harus dibaca panjang 6 harokat. Dan ini akan kita sebutkan nanti hanya berlaku pada mat yang sebagian berlaku di awal-awal surah. Bait berikutnya, fawajibun inja hamzun ba'damat fi kilmatin wa dha bimuttasil yu'ad. Fawajibun inja hamzun ba'damat fi kilmatin wa dha bimuttasil yu'ad. Kita akan membahas mat yang pertama yaitu mat wajib. Fawajibun dinamakan mat wajib inja hamzun ba'damat. Terjadi jika ada hamzah setelah mat dalam satu kalimat. Jadi jika ada hamzah setelah mat dalam satu kalimat. Setelah mat di sini ya, tadi yang sudah kita bilang itu. Alif sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya kasroh. Wawu sukun sebelumnya dhammah. Itu yang dimaksud dengan mat. Lah, apabila setelah itu terdapat hamzah dan dalam satu kalimat, maka ini dinamakan dengan mat wajib muttasil. Namanya mat wajib karena dalam satu kalimat sambung dengan hamzah, dinamakan dengan mat wajib muttasil. Itu nanti contohnya kita sebutkan. Kemudian wajaizun maddun wa qasrun infusil kullun bikilmatin wa hadzal munfasil. Wajaizun maddun wa qasrun infusil kullun bikilmatin wa hadzal munfasil. Yang kedua adalah mad jaiz. Jaiz di sini maksudnya adalah maddun wa qasrun, boleh dipanjangkan. Ya, seperti mat wajib muttasil yang sudah lewat barusan. Wa qasrun boleh juga dipendekkan seperti mat tabi'i. Infusil kapan? Sama ketika ada mat fathah sebelum alif, ya sukun ya sebelumnya kasroh, wawu sukun sebelumnya dhammah, jika bertemu dengan hamzah dan masing-masing dalam kalimat yang berbeda. Berarti matnya di akhir kalimat, hamzah di awal kalimat setelahnya. Seperti itu. Maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Wa mislu dha in aradus sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Seperti ini juga, maksudnya di sini hukumnya sama ya, seperti mad jaiz munfasil, punya 2 versi, versi panjang, versi pendek. Kapan? Jika ada huruf yang disukun karena waqaf. Ya. In aradus sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Jika ada huruf yang disukun karena waqaf. Jadi asalnya mat tabi'i. Asalnya mat tabi'i, tapi karena ada waqaf, maka kemudian menjadi mat arid lis-sukun. Mat arid lis-sukun. Dan ketika dinamakan dengan mat arid lis-sukun, maka punya 2 versi, seperti mad jaiz muttasil, mad jaiz munfasil. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal ka'amanu wa imanan fuda. Atau jika didahulukan hamzah atas mat, maka ini dinamakan dengan mat badal. Dinamakan dengan mat badal. Ya, seperti amanu imanan. Kalau tadi mat dulu baru hamzah, sekarang hamzah dulu baru mat. Kalau hamzah dulu baru kemudian mat,
maka dinamakan dengan mad badal. Nah, penjelasannya, mad far'i ini jika disebabkan oleh hamzah, dikaitkan dengan hamzah, maka ada 3 macam. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Tadi itu ya, ketika ada mad ya, setelahnya hamzah, jadi mad kemudian hamzah dalam satu kalimat. Maka dibaca panjang. Kemudian mad jaiz munfasil. Hampir sama dengan mad wajib muttasil, bedanya adalah jadi samanya, kalau kesamaannya ya berarti ada mad setelahnya hamzah. Bedanya di sini bukan dalam satu kalimat tapi beda kalimat. Madnya di akhir kalimat, kemudian hamzahnya di awal kalimat. Ya. Yang pertama, kita ulang lagi, mad wajib muttasil. Jika terdapat hamzah setelah mad dalam satu kata. Kenapa dinamakan wajib? Sudah kita sebutkan sebelumnya. Karena para ulama mereka sepakat bahwa harus dibaca lebih dari 2 harokat. Kenapa dinamakan dengan muttasil? Karena keduanya terdapat dalam satu kalimat. Keduanya di sini adalah hamzah dan mad. Hamzah dan madnya ini dalam satu kalimat. Contohnya, was-samaa'a banainaha, was-samaa'a banainaha. Atau di surat yang gampang itu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu jaa seperti itu. Nah, ini contoh yang alif sebelumnya fathah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, sama ini satu kalimat. Kemudian ini contoh yang alif ya. Kemudian sekarang contoh yang wawu. Min su. Jadi ada wawu sukun sebelumnya fathah, sebelumnya dhammah berarti mad ya, ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat su. Kemudian ji'a ya sukun sebelumnya kasrah bertemu hamzah dalam satu kalimat. Maka pola-pola seperti ini disebut dalam istilah tajwid dengan mad wajib muttasil. Wajib karena sepakat para ulama lebih dibacanya dari 2 harokat. Muttasil karena nyambung dalam satu kalimat. Yang kedua, macam mad yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Ya. Jika terdapat hamzah di awal kata, setelah mad di akhir kata sebelumnya. Jadi polanya seperti ini. Hamzahnya itu di awal kata. Kemudian ada mad di akhir kata sebelumnya. Berarti nggak nyatu ini dalam satu kalimat. Makanya dinamakan dengan munfasil, yang artinya terpisah, tidak nyambung. Nah, di sini disebut jaiz karena ada 2 versi ya. Boleh dibaca seperti mad wajib, yaitu lebih dari 2 harokat, atau dibaca seperti mad tabi'i, yaitu dua harokat. Karena memang tidak ada kesepakatan para ulama, tapi jelas dibaca panjang di sini. Cuman apakah lebih dari 2 harokat ataukah pas 2 harokat, lah itu tidak ada kesepakatan. Makanya dinamakan jaiz. Contohnya, anfusakum, anfusakum. Wawu sukun sebelumnya dhammah, kalimat akhir. Anfusakum hamzah di awal kalimat. Ya ayyuhan nas. Ini ya. Ya ayyuhan nas. Ya alif sebelumnya fathah ya. Satu kalimat akhir, kemudian di awal kalimat setelahnya hamzah. Hamzah di awal kalimat setelahnya. Kemudian yang ya sekarang, ya sukun sebelumnya kasrah, satu kalimat berikutnya awalnya adalah hamzah. Dan perlu kita pahami ya di sini ketika dikatakan kalimat di sini kalimat versi Arab. Yang itu kalau dalam bahasa kita artinya adalah kata. Jadi kalimat itu bahasa Arab kalimah. Kalimatun thayyibah. Jadi kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab itu diterjemahkan dalam bahasa kita artinya adalah kata.
Ya, kata yang tersusun dari huruf-huruf. Tapi kalau kalimat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu artinya adalah ini, ungkapan itu. Ibu pergi ke pasar, itu kalimat. Itu kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ibu pergi ke pasar, misalnya, al-um zabat ila suq. Itu disebut dengan jumlah. Disebut dengan jumlah atau kalam, terserah. Nah, cuma di sini biar nggak bingung, kalimat di sini maksudnya adalah kata, bukan susunan yang terdiri kata-kata, itu bukan. Baik. Kemudian di sini karena kita penjelasannya ini menyesuaikan dengan urutan bait dan mu'alif di sini menyebutkan mad arid lisukun karena kebetulan mita ini sama dengan mad jaiz munfasil, maka di sini disebutkan setelahnya. Walaupun mad arid lisukun ini tidak ada kaitannya dengan hamzah. Kita perhatikan mad arid lisukun ya, seperti di contoh yang disebutkan di dalam bait, wa mislu dza in arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Mana ada hamzah di situ? Ada apa tidak? Tidak ada hamzah di situ. Ta'lamun, nasta'in. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak ada hamzah di situ. Ta'lamun atau nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Apakah ada hamzah di situ? Tidak ada. Tapi kenapa kok dimasukkan di sini? Karena secara hukum mad arid lis-sukun, ini disebut mad arid lis-sukun, walaupun nggak ada kaitannya dengan hamzah, tapi disebutkan di sini karena apa? Sama dengan mad jaiz munfasil. Dari segi apa? Dari segi boleh dibaca dua versi. Versi panjang dan versi pendek. Makanya sekalian gitu. Makanya di awal bait disebutkan misluha. Seperti ini juga. Seperti mad jaiz juga. Hukumnya sama, artinya jika ada huruf yang disukun karena waqaf. Dan ini dalam istilah tajwid disebut dengan mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Ya. Kita akan membahas contoh-contohnya. Nah, makanya di sini mad arid lis-sukun yaitu jika terdapat mad bertemu dengan sukun yang disebabkan waqaf di akhir kata. Orang Arab itu, teman-teman, para jamaah yang berbahagia, orang Arab itu ketika membaca suatu kata atau membaca Al-Quran atau ngomong di akhir kata, itu disukun kalau berhenti. Ya Zaid, bukan ya Zaidu, bukan, tapi ya Zaid. Ya Muhammad, disukun. Walaupun memang secara i'rab ya nggak sukun. Ada i'rabnya itu, ada tandanya, dhamma fathah kasrah. Tapi kalau berhenti disukun. Makanya kita kalau baca Al-Quran di akhirnya disukun kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bukan. Tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun harokatnya ya jelas fathah kasrah dhammah. Tapi kalau membaca atau ngomong memang seperti itu. Nah di sini nasta'in ta'lamun adalah contoh mad arid lis-sukun. Yaitu ketika ada mad bertemu dengan sukun, sukunnya ini enggak asli. Enggak ada bukan karena secara kata itu dibaca sukun, bukan, tetapi karena dibaca waqaf dari kata. Qul a'udzu birabbin nas. Ini mad arid lis-sukun. Jadi karena sama dengan mad jaiz ya berarti boleh dua versi. Akan kita sebutkan nanti. Ya, sedikit lagi ya karena ini sama. Yang ketiga masih pembahasan mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Disebabkan oleh hamzah, ya. Mad badal, yaitu jika terdapat hamzah sebelum mad dalam satu kata. Jadi bedanya antara mad badal dengan mad wajib adalah kalau mad wajib itu mad dulu baru hamzah. Tapi kalau mad badal ya hamzah dulu baru kemudian mad. Jadi intinya ya a i u yang dibaca panjang, a i u yang dibaca panjang itu namanya mad badal, ya. Nah, dan kesamaannya adalah sama-sama dalam satu kalimat. Jelas ya Mita ya? Jadi sama-sama dalam satu
kalimat. Kita akan bahas masalah contoh. Cara membaca panjangnya bagaimana? Kalau mat wajib jelas. Berapa harokat? 5, 6, atau 4. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan pokoknya panjang, 5 atau 6 seperti itu. 5 atau 6. Jadi kita baca contoh yang ada di kitab. Was-samaa'a banainaha was-sama'. Saya dulu ya. Was-samaa'a banainaha. Tafadhalu. Ya, itu yang alif. Sekarang yang wawu. Min su. Kemudian jia. Ji. Coba kalian ingat nggak kata ini ada di ayat apa? Ada yang hafal? Gimana? Punya ayat lengkapnya gimana? Aywa, jahit, mumtaz. Waji'a yawma idzim bi jahannam. Surat? Surat apa? Waji'a yawma idzim bi jahannam. Baik. Nah itu, kalau mau lengkap itu ayatnya seperti itu. Itu mat wajib muttasil, 5 atau 6 harokat. Kemudian yang mat jaiz itu berapa harokat tadi? Boleh 2. Boleh seperti mat wajib yang sebelumnya atau boleh seperti mat tabi'i. Jadi kalau dibaca panjang ya berarti kayak tadi. Anfusakum. 1, 2, 3. Beda ya, seperti mat tabi'i biasa. Anfusakum. Terbayang. Oke. Ini kok noise ya, sebentar. Kemudian contoh berikutnya versi panjang. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Kalau versi pendek, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Kemudian yang ya kalau tadi alif ya sekarang ya sukun. Versi panjang fi anfusikum. Fi anfusikum. Kalau versi pendek fi anfusikum. Fi anfusikum. Ya, itu harokat saja. Lah sama seperti itu juga mat arid lis-sukun. Contohnya begini. Versi panjang dulu ya. Ilahin nas. Ilahin nas. Versi pendek. Ilahin nas. Ilahin nas. Kemudian versi panjang. Nasta'in. Versi pendek, nasta'in. Nasta'in. Versi panjang, ta'lamun. Ta'lamun. Versi pendek, ta'lamun. Ta'lamun. Ya, ini kalau mat badal ini ya, panjangnya dua ketukan, 1 alif, sama seperti mat tabi'i. Tapi di sini masuk pembahasan di sini karena di luar mat tabi'i karena ada sebab hamzahnya ini yang di awal kata. Amanu. Imana. Utiya. Nah,
Jadi itu pembahasan mengenai mat far'i yang disebabkan apa tadi? Hamzah. Berikutnya adalah mat far'i, jadi masih bagian dari mat far'i, yaitu mat lazim yang disebabkan karena sukun. Disebabkan karena sukun. Sukun ini ada kalanya sukun asli, ya, ada kalanya sukun yang disebabkan karena dibaca waqaf. Kalau sukun yang disebabkan dibaca waqaf itu tadi itu mat arid lis sukun. Nah, di sini kalau sukun asli ya itu disebut dengan mat lazim. Disebut apa? Ya, jadi mat lazim. Jadi mat lazim ini adalah mat yang disebabkan karena sukun asli. Mau waqaf mau wasal tetap sukun nggak akan berubah. Dan ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak. Silahkan. Dan gini, mungkin tambahan ya, sambil nunggu pertanyaan muncul, kalau memang ada, kalau ada ya tidak apa-apa. Berarti pelajarannya sangat jelas sekali. Dan begini, ketika seseorang membaca Al-Quran, itu harus konsisten. Konsisten. Konsisten itu sekali duduk, kalau memang mau baca versi panjang, ya panjang terus. Jangan kadang panjang, kadang pendek, kadang sekian. Sama kan, kalau yang pendek, pendek terus. Misal orang nafasnya pendek, ya kalau mau baca versi panjang ya silahkan. Tapi kalau memang enggak kuat ya versi pendek aja dan istiqomah. Atau orang bacanya ini karena sambil mikir ya versi panjang misalnya. Enggak apa-apa, yang penting istiqomah, konsisten. Jangan kadang panjang, kadang pendek. Qul a'udzu birabbin nas, panjang. Kemudian setelahnya pendek. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini kan nggak konsisten berarti kan? Matahari sukun kan boleh dua. Jadi jangan seperti itu. Konsisten. Kalau dua harokat terus. Kalau memang versi panjang ya versi panjang terus. Sekali duduk. Sekali baca maksudnya. Tapi kalau misalnya di mana gitu pas dia kiroah misalnya. Kiroah ini kan biasanya panjang-panjang kan. Nah ini bisa diambil versi-versi panjang karena biar enak dengan lagunya. Tapi kalau pas murojaah sendiri, baca sendiri, pengen menghatamkan ya apa versi pendek. Dan yang paling penting, sekali lagi, kita baca Quran, sangat perlu diperhatikan. Yang paling kita utamakan adalah kebenaran bacaan kita. Bukan berapa banyak yang kita baca. Kadang saya heran, subhanallah. Ikut hataman, bacanya saya padahal sudah cepat itu, menurut saya. Bacaan saya itu lumayan lah, nggak pelan banget, nggak cepat banget. Ya. Saya baca, ya kan kita dibagikan di setiap orang itu kan dapat satu juz. Saya baca, saya sudah balik, saya sudah lembar halaman pertama itu sudah selesai. Langsung baca lembar pertama halaman kedua. Nah itu tetangga saya, kanan kiri saya itu belum balik, masih baca halaman pertama. Tapi anehnya saudara-saudara, selesai duluan. Selesai duluan. Ya mungkin saja dia tengah-tengah ngebut gitu kan. Boleh saja. Tapi ya gharib. Apakah seperti itu? Wallahu a'lam. Cuman ya orang kebanyakan kalau baca kadang nggak diperhatikan. Mau hataman, mau baca pribadi, bacanya harus benar. Bacanya harus benar. Biar apa? Biar kita mendapatkan pahala. Karena syarat seseorang ketika beribadah itu ya harus sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama. Jadi itu. Wah, ini sudah ada pertanyaan yang muncul. Mudah-mudahan gampang. Ustadz, mat wajib tadi 5 atau 6 ya? Kalau mat jaiz, ya. Jadi gini, mat wajib ini ya antara 5 dan 6 lah. Boleh 5, boleh 6, terserah. Mat wajib, pokoknya panjang dia. Karena ada perbedaan pendapat juga.
Tadi kan sudah saya sebutkan, mat wajib ini ada perbedaan pendapat. Tapi yang jelas lebih dari 2 harokat. Mat wajib loh ya. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Tapi yang jelas lebih dari 2 harokat. Kalau mat jaiz, berarti ada 2 versi. Dibaca seperti mat tabi'i, 2 harokat, atau seperti mat jaiz. Nah, tentunya kayak gini ya bagaimana? Yang mengikuti para ulama yang kita pelajari seperti apa mereka bacanya. Itu Mbak Suhartini, Suhartriani. Berapa harokat dipanjangkan untuk mat ard lis sukun? Nah, mat ard lis sukun itu sama seperti mat jaiz. Boleh dibaca seperti mat tabi'i 2 harokat atau dibaca versi panjang. Seperti halnya mat jaiz. Mat jaiz munfasil seperti itu. Itu. Ya tentunya intinya tadi tuh, kan kalau kita sudah tahu perbedaan-perbedaan seperti ini, ya sekarang tinggal pilih saja. Pada saat baca, itu harus konsisten. Kalau memang sekali baca, sekarang misalnya sekali baca, sudah. Itu kalau memang dibaca versi pendek, ya versi pendek terus. Kalau memang dibaca versi panjang, ya panjang terus. Jangan kadang panjang, kadang pendek. Suka-suka, jangan seperti itu. Satu harokat itu berapa ketukan? Satu harokat, satu ketukan. Satu harokat, satu ketukan. Jadi ada beberapa istilah. Cuman di sini di buku yang saya tulis ini, yang saya rangkum ini, saya mengistilahkan dengan ketukan. Ya. Satu alif atau 2 ketukan. Nah itu. Dua ketukan. Atau kemarin sudah saya sebutkan ya. Jadi kita bisa menggunakan metode lipat, metode bentang, terserah. Lipat itu kayak gini, 1, 2, 1, 2. Sepanjang itu. Nah, kan sama kan? Kalau metode bentang ya berarti 1, 2. Bentangkan itu berarti satu alif. Nah, bacanya segitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya menyesuaikan dengan tempo bacaan kita. Tapi kalau kita baca pelan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya terserah temponya. Atau bacaan agak cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, ya berarti itu enggak tabii, bukan murni itu. Bentar, masih belum saya jawab. Ada yang belum saya jawab tadi. Kalau 4 dan 5 harokat itu berapa ketukan, Ustaz? Ketukan 1, ketukan harokat juga sama. Itu istilah aja untuk menggampangkan. Intinya bacaannya adalah ukurannya alif. 1 alif, 2 alif, 3 alif. Atau harokat kalau di istilah kitabnya. Cuman harokat mungkin orang bingung. Apa harokat itu? Ya sudah, saya istilahkan dengan ketukan. Oke, ada lagi? Ya, sama-sama. Tip. 2 menit, kalau nggak ada yang nanya, kita tutup. Tip. Ya. Oke, satu lagi nih. Izhar mutlak. Maksudnya begini, biasanya begini, ketika dikatakan izhar, ya, dikatakan izhar, ini kan istilah aja kan itu kan. Jadi izhar indal itlaq, mungkin itu yang dimaksud. Jadi ketika dikatakan izhar, biasanya larinya ya ketika hukum mengenai nun sukun dan tanwin. Itu maksudnya. Berarti
Yang dimaksudkan di sini adalah nun atau tanwin jika bertemu dengan huruf salah satu dari huruf halqi, huruf tenggorokan, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha itu. Itu namanya izhar mutlak. Izhar indal itlaq. Kenapa seperti itu? Kenapa ada istilah gini? Soalnya begini, ada izhar syafawi. Izhar syafawi itu adalah mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Izhar syafawi itu. Sudah izhar syafawi. Ada juga izhar qamari, yaitu ketika al bertemu dengan salah satu huruf yang terkumpul dalam kalimat dalam ungkapan ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Jadi alhamdulillahnya dibaca, ditampakkan, dijelaskan. Itu juga disebut dengan izhar. Nah, kalau izhar ketika dikatakan izhar gitu saja, larinya ya berarti ke izhar nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf tenggorokan yang ada. Itu yang dimaksud dengan izhar indal itlaq. Ada lomba makanya. Ada lagi? Begitu, Pak atau Mas Yohana. Baik. Next question. Sepertinya tidak ada yang sudah lebih dari 2 menit. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan istiqomah. Ilmu yang Anda terima, wahai para jamaah, jangan dicukupkan pada diri Anda, ya. Jangan dicukupkan pada diri Anda, tapi upayakan diri Anda gobit. Jadi benar-benar punya daya rekam yang bagus, menyampaikan seperti apa yang Anda dengar. Tidak menambah-nambah yang itu merubah makna atau menyelewengkan informasi, ya. Sampaikan kepada orang lain apa yang Anda pahami itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nuhalil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidin wa ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.